Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TWK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-45, tanggal 14 Februari 2025, diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 21. Kemuliaan yang kekal. Kita tetap baca dalam 3 versi bahasa sebagaimana telah kita lakukan selama ini. Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai berikut: bahwa pada suatu waktu akan dibebaskan bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songonon. Ai dinasadari maluado natinopai sian parhatobanon hamagoan jala dohot napuna haluaon hasangapun niaka anak ni debata. Salinai hujaha. Ai dinasadari maluado natinopai sian parhatobanon hamagoani jaladohot napuna haluaon hasangapon ni akka anak ni debata. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayat 8 sampai dengan 15. Ada 3 tokoh yang disebut dalam perikop ini setelah Yefta meninggal dunia, yaitu Ebjon, Elon, dan Abdon. Setelah Yefta, umat Israel dipimpin, maka penggantinya adalah Ebjan dari Bethlehem. Dan Ebjan mempunyai 30 anak lelaki dan 30 anak perempuan. Anak-anaknya yang perempuan itu dikawinkannya dengan orang-orang dari suku lain, dan ia mengambil 30 gadis dari suku lain untuk anak-anaknya yang lelaki. 7 tahun lamanya Ebjan memimpin umat Israel. Jadi punya 30 orang anak dan 30 anak perempuan. Ya. Dan kemudian perempuannya itu dikawinkan dengan orang-orang dari suku lain. Ya, artinya bukan dari sukunya sendiri. Itulah Ebjan memerintah selama 7 tahun. Kalau Yefta memerintah selama 6 tahun.
Nah, kemudian setelah Ebjan meninggal, dimakamkan di Betlehem, dan ia diganti oleh Elon dari suku Jebulon. 10 tahun lamanya dia memerintah. Kemudian ia meninggal dan dimakamkan di Ayalon di wilayah Jebulon. Setelah Elon, umat Israel dipimpin oleh Abdon, anak Hilal, dari Piraton. Anaknya yang laki ada 40 orang. Wah, ini sangat banyak ya. Dan cucu-cucunya yang lelaki ada 30 orang. Mereka masing-masing memiliki seekor keledai tunggakan. 8 tahun lamanya umat Israel dipimpin oleh Abdon. Kemudian ia meninggal dan dimakamkan di Piraton. Apa makna daripada perikop ini? Nah, kitab ini menceritakan tentang kepahlawanan dari beberapa pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel. Jadi kita dapat melihat makna tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan pentingnya memahami identitas di tengah tantangan. Itulah kalau kita melihat sekilas dari pemimpin-pemimpin ini. Dan kemarin kita menyatakan bahwa Jefta yang sangat bersungguh-sungguh memimpin bangsa Israel, walaupun dia harus mengorbankan anak kandungnya sendiri semata wayang karena dia bernazar kepada Tuhan. Janjinya ditepati. Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadi kalau memang apapun terjadi, kalau kita sudah janjikan kepada Tuhan, harta yang paling berharga bagi kita pun harus tiada. Kita harus rela menerimanya. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang kehilangan kekasih yang tercinta yang dia sayangi. Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah tadi kita lihat ada kepemimpinan 4 orang ya. Jefta, Ebjan ya. Jefta memimpin 6 tahun di Israel ya, dan dia wafat di Mispa di Gilead. Kemudian Eblon ya, dia 7 tahun memimpin dan punya anak laki-laki yang 30 dan perempuan 30. Nah, kemudian Elon dari Jebulon, dia memimpin 10 tahun di wilayah Jebulon ya. Kemudian Abdon menggantikan Elon. Dia punya anak laki-laki 40 orang dan punya cucu 30 orang. Dia memimpin selama 8 tahun. Itulah bacaan pagi pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 19 sampai 26. Murka Allah dan kebaikan Allah, hati Allah. Apa yang terkandung dalam perikop ini sehingga ada kebaikan murka dari Allah? Murka Allah dan kebaikan hati Allah. Mari kita lihat makna daripada perikop ini. Keputusan Allah dalam menaruh kasih dan memakai siapa saja menurut kehendaknya. Siapa saja menurut kehendaknya. Kemudian Allah
memiliki kedaulatan mutlak dalam menentukan siapa menerima kasih karunia-Nya, dan tak ada manusia yang berhak mengulang atau mempertanyakan keputusannya. Jadi keputusan yang sudah diambil oleh Allah itu tidak ada di antara manusia yang boleh mengulanginya atau mempertanyakan. Artinya itu adalah kedaulatan daripada Tuhan. Kisah Allah memilih Yakub dan menolak Esau. Ini suatu contoh. Artinya mengapa Allah memilih Yakub sebagai bangsa besar di Israel dan menolak Esau untuk dijadikan sebagai bangsa yang besar. Itu pemilihan Allah kepada seseorang bukan berdasarkan perbuatan mereka, tapi semata-mata rencana Allah. Jadi kalaupun dikatakan karena perbuatan Yakub atau perbuatan Esau, ya, bukan itu yang dilihat Allah, tapi ada rencana besar di dalam Allah. Karena Allah sudah melihat manusia-manusia sebelum dilahirkan dalam kandungan. Allah sudah tahu anak ini mau jadi apa. Sehingga dengan demikian maka rencana Allah harus dijalankan. Karena dia sudah tahu siapa yang akan berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat. Itulah kedaulatan Allah menerawang dan melihat manusia waktu masih dalam kandungan pun sudah dibaca oleh Tuhan. Itulah teknologi yang paling canggih dari Tuhan Allah. Dari dalam kandungan pun sudah dipersiapkan bakal menjadi pemimpin atau bakal menjadi kena murkanya. Nah, sekarang apa pesan moral dari perikop ini? Ya. Pesan moralnya adalah pentingnya untuk mengandalkan kasih dan keputusan Allah, serta memahami bahwa kita semua berpotensi menerima kasih karunia terlepas dari latar belakang kita. Jadi itulah pesan moral. Artinya kita semua bisa menerima kasih karunia terlepas dari latar belakang siapa kita. Nah, dan pilihan Tuhan kepada manusia itu kembali diadakan normalisasi, ya. Tidak lagi seperti tadi pemilihan Esau dan Yakub. Ya, tidak lagi. Artinya ada normalisasi hubungan kepada manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapapun di antara kita yang keturunan daripada Adam, ya, baik itu keturunan daripada Esau, Yakub, dan atau Ismail, semua manusia yang ada di dunia ini dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus sudah berbaik dengan Tuhan. Tidak ada lagi diskriminasi. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3, ya, pasal 6 ayat 35 dikatakan, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan." Jadi Allah menjamin, ya, spiritualitas kita untuk tidak kelaparan
dan kehausan, tapi beroleh hidup yang kekal dan sejati. Itulah kedatangan Tuhan Yesus, mendamaikan manusia dengan Allah. Walaupun tadinya ada murka daripada Allah, tapi dengan kedatangan Yesus, Allah berbaik dengan manusia. Jadi seperti perikop tadi, murka Allah dan kebaikan hati Allah. Jadi sekarang dengan kedatangan Yesus, murkanya sudah hilang, tapi yang datang adalah kebaikan hati Allah. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini ya? Kita sadar ya, bahwa setiap usaha dan pelajaran yang dilakukan merupakan bagian dari rencana Allah untuk hidup kita. Jadi segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan itu merupakan bagian dari rencana Allah. Jadi masuk dalam perencanaan Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian sasaran di sini dikatakan adalah dengan doa seperti dalam doa Bapa kami. Kita sudah menyatakan dalam doa Bapa kami ya, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, karena engkaulah punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya sudah dimateraikan ya dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, karena engkaulah mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dalam hal inilah dikatakan bahwa kita tetap menjadi bagian daripada perikop ini. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 21, kemuliaan yang kekal. Tadi dikatakan bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Alam pun akan terbebas dari malapetaka. Sungguh ayat ini sangat-sangat menggugah hati kita. Apa makna daripada perikop ini? Namun sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita lebih dulu melihat apa pedoman kita selama bulan Februari. Topik kita tetap mengatakan bahwa mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Dikatakan begini: Allah perlindungan dan kekuatan kita. Jadi sudah dikatakan Allah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Jadi dia siap dan mampu menolong dalam kesesakan.
dalam kesusahan, dalam penderitaan yang kita alami. Nah, kemudian di sini ada paradigma yang jelas dari kita, yaitu rangka berpikir. Dikatakan begini: apapun terjadi, bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, tapi kita tidak akan takut, tidak khawatir, karena Allah adalah perlindungan dan keamanan kita. Maka kita tetap terjaga dalam kondisi yang baik apabila kita yakin dan percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Dan apa makna perikop hari ini? Kemuliaan yang kekal. Apa makna yang bisa kita ambil dari perikop hari ini? Mari kita lihat ya. Makna daripada perikop ini ya, tadi dikatakan bahwa kemerdekaan bagi alam dari yang menghancurkannya untuk bersama-sama dengan anak manusia atau anak Allah. Ayat ini menyatakan bahwa seluruh ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan untuk memperoleh kemuliaan anak-anak Allah. Jadi semua ciptaan, makhluk hidup, manusia dan makhluk hidup, itu akan dimerdekakan dari kebinasaan untuk memperoleh kemuliaan anak-anak Allah. Wah, ini perikop ini sangat-sangat baik bagi kita semua, makhluk ciptaan yang ada di dunia ini. Ayat ini menggambarkan bahwa janji pemulihan dan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Ini sesuai dengan janji pemulihan, bahwa dengan kedatangan Tuhan Allah kedua kalinya, manusia, penduduk manusia yang ada di bumi dan di surga menjadi satu di kota Sion sebagai pemerintahannya selama-lamanya. Dan di sana ada satu pimpinan dan manusia semua bergabung jadi satu. Tidak melihat siapa dan apa latar belakangnya, tapi yang percaya dan datang kepada Yesus, itulah yang menjadi penghuni tempat yang disediakan oleh Tuhan Allah pada bumi yang baru dan langit yang baru di New Jerusalem. Kemudian mari kita lihat apa pesan moral daripada perikop ini. Pesan moralnya adalah Kristus menjadi jaminan bagi umat manusia bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Jadi pesan moralnya, Kristus menjadi jaminan bagi umat manusia bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Kenapa dia jaminan? Ya, dia sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi sudah jelas dikatakan ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi Kristus menjadi jaminan bagi umat manusia bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran akan tinggal. Nah, ini adalah harapan bagi semua orang percaya bahwa meskipun saat ini hidup di tengah kesulitan, ada masa depan yang cerah di dalam Kristus. Jadi bahkan Paulus mengatakan, apalah artinya penderitaan yang kita terima pada saat ini dibandingkan dengan life after life, hidup setelah kehidupan saat ini. Tidak ada artinya. Maka walaupun kita miliki harta sebanyak-banyaknya, itu semua akan habis. Dan bahkan bumi pun akan lenyap. Coba, apalagi harta. Bumi sudah lenyap. Langit lama lenyap. Ada bumi baru dan langit baru. Jadi kalau kita berpegangan pada harta yang kita miliki, itu akan sirna semua. Ya, maka Paulus mengatakan, apa artinya yang kita miliki saat ini dan penderitaan yang kita alami dibanding dengan kehidupan yang kekal. Dan inilah pesan moral daripada materi ini, bahwa Kristus menjadi jaminan bagi umat manusia bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran akan tinggal di situ. Dalam langit yang baru dan bumi yang baru, kebenaran ditetapkan. Ini adalah harapan bagi semua orang percaya bahwa meskipun saat ini hidup di tengah kesulitan, ada masa depan yang cerah di dalam Kristus. Jadi kalau kita memulai dengan tujuan akhir hidup kita, ya, kita bisa terhibur. Sehingga apapun yang terjadi, yang kita alami, itu hanya biasa saja. Apalagi dalam Februari ada dijamin, ya, mengandalkan, ya, Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Apapun terjadi, biarpun bumi berubah, ya, dan gunung-gunung di laut bergoncang, kita tidak takut. Karena Tuhan perlindungan dan keamanan kita. Jadi sudah cukup kuat dasar kita, ya. Baru kita menduduki 2 bulan dalam tahun 2025. Coba melihat. Bulan Januari kita dikuatkan dengan adanya kesatuan panggilan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun berbeda-beda fungsi kita, tetapi kita tetap dalam konsepsi sistem. Saling berhubungan, saling membantu, saling mendorong, dan saling bersinergi, dan saling, ya, mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Konsepsi sistem. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Mari kita lihat, ya. Pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini adalah, ya, kita belajar bahwa ciptaan Allah meskipun saat ini berada dalam keadaan penderitaan dan ketidakberdayaan akibat dosa, akan mengalami pembebasan yang luar biasa ketika Kristus kembali menjemput kita. Ya. Dan beberapa ahli teolog itu menekankan bahwa kebangkitan Kristus
menjadi jaminan bagi umat manusia bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Tadi sudah kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Nah, kemudian mengapa terjadi bahwa Allah akan membebaskan alam dari yang membinasakan dan untuk memerdekakan semua bersama dengan anak-anak Allah. Nah, latar belakang di sini adalah karena semua alam rindu menunggu Allah. Kenapa rindu? Sebab alam sudah dibiarkan menjadi rapuh bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena Allah membiarkannya demikian. Meskipun begitu, ada juga harapan suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkan dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Jadi alam sudah lain daripada ciptaan semula. Kita lihat sekarang ini, banjir, ya, dan gunung-gunung sudah gundul. Itu akibat ulah daripada manusia. Tapi Allah memang membiarkan karena diberikan kebebasan kepada manusia untuk mengelola alam ini. Tapi di sini dikatakan pada suatu saat, ya, Allah akan membebaskannya. Meskipun, ya, begitu ada juga harapan suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkan. Jadi alam ini akan, itulah nanti terjadi setelah adanya langit baru dan bumi yang baru. Semua akan diperbaharui. Segalanya akan lenyap dan diperbaharui hal-hal yang baru. Nah, jadi karena semua alam saat ini mengeluh karena menderita, ya, seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayinya. Jadi alam pada saat ini digambarkan seperti seorang ibu hendak melahirkan bayinya. Sangat-sangat worry dan sangat-sangat khawatir. Dan ini ada jaminan dari Tuhan Allah untuk membebaskannya dari kehancuran. Kapan itu terjadi? Kita tunggu. Tuhan akan menciptakannya pada suatu saat. Kita lihat dalam kitab Wahyu, ya, pasal 21 ayat 9. Langit baru dan bumi baru akan diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian setelah kita melihat daripada makna, pesan moral, latar belakang dan pembelajaran dari perikop ini, kemuliaan yang kekal, ya, bagaimana kesimpulan kita? Mari kita lihat conclusion dari ayat ini. Saya akan tetap mengajukan 3 pertanyaan yang besar untuk kita jawab dan kita olah secara seksama. Pertanyaan pertama, apa makna pembebasan dari perbudakan kebinasaan bagi kehidupan sehari-hari? Jadi sekarang implementasi, apa maknanya membebaskan dari perbudakan kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Ya. Pembebanan dari perbudakan kebinasaan. Jadi pembebanan dari perbudakan, ya, kebinasaan merupakan inti dari ajaran Kristen. Jadi pembebasan dari
perbudakan kebinasaan, ya, bagi kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan ajaran Kristen. Artinya membebaskan orang dari perbudakan kebinasaan. Ini inti daripada orang Kristen, harus mampu membebaskan orang dari perbudakan kebinasaan atau perbudakan dari dosanya yang bisa menghancurkan dia. Inilah inti ajaran Kristen. Ya. Ini menunjukkan bahwa karakter Allah, yaitu kasih, yang utamanya. Jadi mengutamakan karakter Allah, yaitu kasih. Jadi dengan adanya pembebasan dari perbudakan kebinasaan, itu harus kita lakukan dengan karakter Allah. Harus dengan kasih. Kita prihatin melihat orang-orang yang diperbudak oleh nafsunya atau oleh kemauannya, aspirasinya sendiri, seleranya. Itu harus dibebaskan. Inilah maksud daripada perikop ini. Makna pembebasan dari perbudakan kebinasaan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang pembebasan ini dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan sesama dan menghadapi tantangan. Jadi dengan adanya pembebasan dari perbudakan, tadinya tidak mengasihi Allah menjadi mengasihi, tadinya pembenci menjadi tidak benci, tadinya ada dengki atau ada rasa iri, diubah menjadi, tadinya dia membenci menjadi sayang, tadinya dia pemarah menjadi legowo. Dan inilah dikatakan cara kita berinteraksi dengan sesama dengan menghadapi tantangan. Dengan membebaskan dia dari perbudakan kebinasaan, maka dia bisa berkontribusi dalam komunitas untuk bersinergi dan tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, dalam Alkitab Kolose 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, ya, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita mendapatkan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itulah di dalam Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan, ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, betapa besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia membebaskan kita dari belenggu yang mengikat, ya, dan pembebasan perbudakan kebinasaan. Jadi membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat perbudakan kebinasaan, menjadi dasar dari kehidupan baru yang kita miliki dalam Kristus. Jadi ini mengingatkan kita untuk hidup dalam terang dan kasih-Nya. Jadi dengan membebaskan kita dari belenggu-belenggu perbudakan kebinasaan, membawa kita ke dalam terang dan kasih-Nya. Ini mengajak kita untuk menerima kasih pengampunan yang tersedia, sehingga, ya, dapat berkontribusi dalam
bagikannya kepada orang lain di sekitar kita. Jadi di lingkungan kita, dalam komunitas kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik atau kontribusi daripada kita, yaitu adalah untuk menerima kasih pengampunan yang tersedia. Dan kita tahu ya bahwa kasih itu bisa menutupi dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, itu bisa menghapus banyak dosa. Artinya, tadinya kita benci kepada seseorang karena perbuatannya, tapi karena kita menjalankan karakter Allah, kasih, maka dosa bisa diampuni. Itulah dikatakan bahwa kasih bisa menutupi dosa bagi orang yang memang mau terbuka dan membuka diri untuk pengampunan itu. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang pertama tadi, yang dikatakan bahwa apa makna pembebasan dari perbudakan kebinasaan bagi kehidupan sehari-hari, untuk mengembalikan kita bersama dengan Kristus dan pengampunan dosa, sehingga kita terlepas dari belenggu-belenggu yang membebani kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita dapat hidup dalam harapan akan pemulihan yang Tuhan janjikan? Jadi Tuhan tadi menjanjikan akan memulihkan dan menghilangkan perbudakan yang menghancurkan baik alam dan semua ciptaannya. Sekarang, bagaimana cara kita dapat hidup dalam harapan akan pemulihan yang Tuhan janjikan? Bagaimana cara kita? Nah, harapan akan pemulihan yang Tuhan janjikan adalah bagian penting dari iman sebagai umat Kristen. Jadi itu adalah bagian penting dari iman kita sebagai umat Kristen yang dapat hidup dalam harapan dan pemulihan. Nah, dalam Alkitab Tuhan sering mengingatkan kita untuk mempercayai janji-janjinya dan tidak kehilangan harapan bahkan dalam masa-masa sulit. Jadi janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup kekal, bagaimana kita meresponnya dan cara kita untuk menyikapi hal tersebut. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga diharapkan kita menjadi manusia sempurna yang menyenangkan hati Allah. Inilah dalam Alkitab disebutkan. Nah, kemudian dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, dan kemudian tabah dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Dan kemarin kita sudah mengatakan bahwa doa adalah alat kita untuk berkomunikasi intim dengan Tuhan dan untuk menyampaikan segala apa yang kita inginkan untuk diketahui oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Ini perlu kita garis bawahi. Seumur hidup kita harus tidak lemah.
seperti yang dinyatakan oleh Daud, ya, dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan mengikuti hidupku seumur hidup. Mengikuti aku seumur hidup, kebajikan dan kemurahan. Dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa, tidak jeda, tidak henti-henti. Maka di sini juga dikatakan tadi, Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Jadi, kalaupun kita 70 tahun sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai hamba Tuhan, kalau pada tahun 71 dan 72 kita lalai, maka yang tadi untuk menuainya tidak akan berlaku lagi. Kita bisa menjadi lemah dan kehilangan hidup kekal dan abadi. Itulah maksud daripada Galatia 6 ayat 9 ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Jangan sampai di akhir tua kita menjadi lemah atau tidak mengandalkan Tuhan. Itulah maksudnya. Kemudian sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini adalah Matius 7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Karena itulah pemusatan daripada seluruh hukum Taurat dan kitab dari para nabi. Jadi kalau kita sudah menguasai Matius 7 ayat 12, kita sudah menjalankan hukum Taurat dan segala kitab para nabi. Nah, untuk hidup dalam harapan, kita perlu mendalami firman Tuhan yang mengandalkannya janji-janjinya yang tertulis dalam Alkitab. Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan mengembangkan sayapnya seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menekankan pentingnya, ya, pentingnya menanti Tuhan dengan penuh pengharapan. Nah, dalam hidup penuh tantangan, ya, memiliki keyakinan pada pemulihan yang Tuhan janjikan. Jadi memungkinkan kita untuk menerima kehidupan baru, menghadapi setiap kesulitan dengan semangat dan ketekunan. Jadi pengharapan bukan sekedar harapan kosong, melainkan janji yang teguh dari Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Itulah fungsinya daripada Yesaya pasal 40 ayat 31. Kita selalu menanti-nanti Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apa yang diajarkan ayat ini tentang hubungan kita dengan ciptaan dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan? Nah, jadi apa yang diajarkan ayat ini tentang hubungan kita dengan ciptaan? Jadi ciptaan itu berarti dunia ini. Dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Jadi tanggung jawab kepada ciptaannya sebagai tanggung jawab kita kepada yang menciptakan. Bagaimana kira-kira? Dalam konteks hubungan kita dengan ciptaan, ya, dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, Kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah pengelola ciptaannya.
Jadi artinya hubungan kita dengan ciptaan Tuhan dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita diberikan sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Tanggung jawab kita. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Apa yang dikatakan? Demikian bunyinya. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasailah ikan-ikan di laut, barang-barang, burung-burung di udara, dan segala binatang yang menjadi penduduk bumi, penghuni daripada bumi. Jadi Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka. Nah, inilah dikatakan bahwa kita adalah penguasa daripada bumi, penguasa bumi. Maka di sini dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi semua binatang merayap di bumi kuasa, diberikan kuasa. Itulah tanggung jawab kita terhadap ciptaan, untuk mentanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena kita diberikan sebagai pengelola atau owner atau menguasai dunia ini. Dan di sini dikatakan jangan alam itu mengeluh karena ulah kita. Dan kita teringat bahwa lagunya Ebith G. Dan dikatakan bahwa apakah kita sudah berdosa, alam mulai bosan melihat tingkah laku kita, dan kepada siapa kita harus bertanya? Tanyalah katanya kepada rumput yang bergoyang. Jadi jangan sampai karena ulah kita alam menjadi rusak. Walaupun kita diberikan sebagai pengelola daripada bumi, sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 28. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan semua binatang yang merayap diberikan kuasa kepada kita. Tapi dengan apa catatan? Jangan sampai ada perbudakan yang menghancurkan, tetapi perbudakan yang membina dan melepaskan dari penghancurannya atau kebinasaannya. Itulah yang diminta dalam ayat ini. Nah, ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar sebagai pengelola ciptaan Tuhan dengan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi. Kita diingatkan akan pentingnya merawat ciptaan dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk bukti kepada Sang Pencipta. Itulah firman Tuhan pada hari ini dengan perikop tadi adalah kemuliaan yang kekal, dan kita tetap care dengan ayat ini untuk menjaga daripada semua alam semesta, bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Kalau ini pegangan kita, maka kita akan selalu berbuat baik terhadap alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.